Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan ensiklopedia larangannya yang keenam, bab yang keenam masih dalam kitab Tauhid. Babun nahi an sabbid dahr, bab larangan mencela masa. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, yu'dzini ibnu Adam. Ibnu Adam menyakitiku dengan mengatakan, ya khaybatad dahr, wahai kesialan masa. Qala Allah Azza wa Jal, fala yaqulanna ahadukum ya khaybatad dahr. Maka janganlah seseorang dari kalian mengatakan ya khaybatad dahr. Karena sesungguhnya akulah masa. Aku yang membolak-balikan malam dan siangnya. Wa in fa idza syi'tu qabattuhuma, jika aku mau, aku akan menahannya. Hadis ini menunjukkan, kata Syekh Salim, hadis tersebut diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dan dalam riwayat yang lain dengan lafaz, janganlah kalian mencaci maki masa, karena sesungguhnya Allah berfirman, akulah masa. Hari-hari dan malam, ya akulah yang membolak-balikannya. Faedah hadis ini yang pertama, sabud dahr, dairun baina syirk wa sabbillah. Orang yang mencaci maki masa tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia berbuat syirik. Keadaan yang kedua, dia mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad di jilid 2 halaman 354 sampai 355 berkata, "Fi hadza thalathu mafasid." Mencaci maki masa itu ada 3 bahaya. Haduha, yang pertama, sabbuhu man laysa bi ahlin an yusab. Mencaci maki sesuatu yang tidak berhak dicaci. Karena masa itu adalah makhluk yang tunduk ya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengatur masa, membolak-balikan masa sesuai dengan keinginannya. Maka yang berhak untuk dicela itu ya yang mencacinya. Yang kedua, bahwa mencaci masa itu mengandung kesyirikan. Kenapa? Karena ia menyangka seakan-akan bahwa yang memberikan manfaat dan mudarat itu adalah masa. Padahal tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Yang ketiga, bahwa masa itu adalah yang menciptakannya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mencaci maki masa sama saja mencaci maki penciptanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya saja, ya kalau kita misalnya bikin kue ya, kemudian ada orang yang mencaci maki kue yang kita bikin, pasti kita akan tersinggung. Ya. Maka dari itu, Allah yang menciptakan masa. Allah yang menciptakan hujan, mendung, dan yang lainnya. Maka ketika kita mencaci maki masa, maka sama saja kita mencaci maki pencipta masa tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, kata beliau, ibtalu dhannil jahiliyah binisbatin ma yusibu minal makarih wan nawazil ila dahr. Yaitu membatalkan prasangkaan kaum jahiliyah yang menisbatkan musibah-musibah yang menimpa mereka kepada masa. Ya, padahal yang memberikan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. Adapun masa dan yang lainnya hanyalah makhluk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga tidak menunjukkan bahwa masa itu nama Allah, tidak sama sekali. Ya, sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari jilid 10 halaman 566 dari Al-Qadhi Iyad. Kata beliau, sebagian orang menganggap bahwa dahr itu masa termasuk nama Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis ini.
Dan ini jelas kesalahan yang fatal, kata beliau. Ini sebuah kesalahan. Ya, karena masa itu adalah masa waktu dunia. Ya. Dan sama sekali bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi tersebut, aku adalah masa. Aku yang membolak-balikan siang dan malam. Sedangkan siang dan malam itu adalah masa. Maka dari itu menunjukkan bahwa masa bukanlah nama Allah Subhanahu wa taala. Allah